kamu pakai sepatu harus seragam warna hitam dengan nilai rapor? Nggak ada. Ada hubungannya nggak rambut gondrong sama rambut pendek sama kepintaran otak di dalam rambut gitu? Nggak ada. Terus kenapa lu disuruh tetap ngikutin peraturan? Yo, pasti tahu jawabannya. Dah, daripada teka-teki, kita nonton. Walaupun ini sudah pernah diputar dimanapun, saya ulang biar kamu dengar baik-baik. Dengerin baik-baik. Rambut panjang ganggu pelajaran tidak? Tidak. Sepatu kalian mau warna biru, mau warna ungu ganggu pelajaran tidak? Mau rambut panjang, mau kepalanya botak di sini berambut. Apakah itu mengganggu pelajaran? Tidak. Pernah nggak kalian berpikir kenapa aturan itu dibuat? Tak logik bu, masa rambut kami panjang? Emang apa hubungannya rambut panjang sama otak kami? Ada kan hubungannya? Dari kecil, dari kalian SD sampai SMA itu diajarkan untuk mentaati peraturan. Karena ketika kalian sudah tidak sekolah lagi, status kalian bukan sebagai pelajar, tapi status kalian adalah sebagai masyarakat. Kalian akan ikut aturan di masyarakat. Mau kemana kalian pergi? Keluar negeri kalian pergi. Ada aturan di negeri orang. Nah, videonya singkat aja. Videonya singkat aja. Baru kan knalpotnya digeber-geber. Padahal kan baru bayar DP. Maaf, astagfirullahaladzim. Aduh, kemana itu begini, aduh. Ya, saya nggak nyinggung ya. Nyindir. Oke, baik. Mana yang lebih utama? Percaya diri atau sadar diri? Percaya diri atau sadar diri? Ulang, mana yang lebih utama? Percaya diri atau sadar diri? Hah? Oke, kita lihat singkat-singkat aja. Saya akan membahas tentang prinsip sadar diri. Yang pertama, ada manusia yang bodoh tetapi tidak sadar diri bahwa dia bodoh. Itu bahasa yang saya baca itu yang lebih lembutnya. Kalau ini yang lebih halusnya. Emang bahasanya begitu dalam bahasa Arabnya. Jahilun walakinnahu la yadri annahu jahil. Itu bahasa bukan saya loh ya nih. Syekh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Al-Farahidi bilang, huwa jahilun walakinnahu la yadri annahu jahil. Ini konsepnya sadar loh. Sadar itu kalau dalam bahasa Inggrisnya awareness. Jahilun walakinnahu yadri annahu jahil. Sama bodohnya tapi sadar diri. Kira-kira nomor 2 ini bagus nggak nih? Bagus nggak nih? Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Tahu diri. Ini giliran dikasih tahu sok pinter, giliran disuruh kerja nggak ngerti. Banyak kayak gitu ketemu sekarang, dan itu yang kemarin terjadi ketika belasan orang hanya dalam 1 minggu dipulangkan dari Jepang ke Indonesia. Pekerja-pekerja yang baru dikirim. Cuman dalam waktu 2 minggu, so tahu. Kalau bahasa kalian apa? Soto ya? Tahu tetapi tidak sadar diri bahwa dia tahu. Ini orang lalai. Yang keempat, ini yang bagus. Manusia yang tahu dan sadar bahwa dia tahu. Kita lihat nih, kalau yang pertama ini gak usah berkawan sama dia. Biang kerok. Biang masalah. Kalau ada dia bikin kita gelisah. Katanya mau nolong malah jadi musibah. Kalau dia mati, ilmu belajar. Kalau ada teman yang kurang ilmu, ajari. Yang ketiga, peringatkan. Ini namanya orang lalai. Saya udah tahu kok Pak. Makanya dari tadi tuh yang duduk-duduk yang masih ngobrol, saya ingetin. Ikuti. Kalau ada ketemu teman yang baik, guru yang baik, senior yang baik, mereka orang bijaksana. Nih lihat, kenapa saya sampaikan tadi pentingnya membedakan percaya diri dengan sadar diri. Manusia itu ada 2 nak. Pertama merasa pintar, kedua pintar merasa. Mana yang bagus? Mana yang bagus? Sepakat? Kenapa bukan merasa pintar? Betul ya? Orang yang merasa pintar hasilnya? Kalau pintar merasa hasilnya apa? Bijaksana. Nih, sorry, saya tidak meniat untuk mendiskreditkan, memojokkan kampus, tidak. Kampusnya, tapi ini pelajaran. Karena ini kan saya ngambil sosial media, bukan saya yang rekam, bukan saya yang olah. Dan dia bekerja di sebuah perusahaan. Tuh lihat ya, bapak-bapak ini udah salah berhenti
Sadar diri nggak si laki-laki itu? Mau kalian kayak gitu? Kalau bicara pinter nggak dia tuh? Pinter. Akhirnya apa? Karena nggak sadar diri, rusak. Nama apa yang rusak? Nama kampus rusak, betul nggak? Nama apa lagi yang rusak? Perusahaan. Makanya hati-hati loh, perbuatan kamu merusak orang lain. Itu kamu harus sadar ya. Kalau mau bikin ulah, ini ingat betul. Orang bukan cuma sekedar sadar diri, tapi juga sudah jatuh kepada sebuah refleksi yang lebih tinggi. Ingat nih, paham bahwa kita adalah hamba Allah. Yang pertama dulu. Apa artinya nak? Pantaskah kita sombong? Pantas nggak kita sombong? Jaksel nih bro, Jaksel ini kan hebat nih, punya bahasa internasional sendiri. Besti itu kan orang Jaksel yang mempopulerkan, betul nggak? Bahwa sholat adalah untuk diri kita, kamu. Pak, kok langsung nyambungnya ke sholat, Pak? Sholat itu tadi, mana yang baca Quran tadi, mana yang berdua? Mana juga terjemahan? Mana? Itu yang kamu baca itu tadi tentang kesadaran diri itu. Surat yang saya suruh tadi. Di situ ada tentang hikmah sholat untuk membangkitkan kesadaran diri. Nih dengerin, ada orang yang bangga tidak pernah sholat. Bangga deh, tidak pernah sholat. Dan dengerin dia. Buat kalian yang malas sholat atau malah nggak pernah sholat, sini kumpul dengerin video ini sampai habis. Aku nggak bakal nyeramahin kalian dari segi agama, karena dulu aku juga nggak pernah sholat. Ini aku mau cerita spiritual journey-ku dari aku yang nggak pernah sholat jadi ketagihan sholat. Niatku di sini biar kalian nggak perlu menempuh perjalanan sepanjang dan tersulit aku supaya ketagihan sholat. Siapa tahu kalian cuma dengar ceritaku aja terus terinspirasi. Jadi dari kecil aku tuh malas banget sholat. Dulu aku tuh sholat kalau lagi ada maunya doang, kayak unas lah. Kalau mau ujian aja aku tuh baru tahajud, tapi udah habis itu beres nggak sholat. Selama ini karena dulu jarang sholat, aku setiap ada masalah tuh lari ke teman-teman atau aku nyari pelarian lain, pokoknya nggak sholat aja. Sampai kalau kalian pernah dengar namanya istidraj, itu kalian dikasih nikmat dunia sampai terbuai, terus habis itu kalian dikasih cobaan yang bener-bener kalian sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah pertengahan 2023 aku tuh dikasih cobaan kayak gitu yang sampai aku bener-bener nggak bisa kemana-mana lagi. Mau cerita ke teman-teman tuh aku malu, mau cerita ke mami nggak mungkin. Dan intinya waktu itu masalah itu aku hadapin sendiri dan aku bener-bener sendirian banget, helpless banget. Itu kan puncak cobaanku di 2023. Sebelumnya aku tuh udah banyak banget pelarian, kayak aku pernah melukat lah, aku pernah apa, pernah healing kesana kemari, pernah udah psikolog segala macam. Panjang 2023 itu aku pernah juga saking stresnya nggak bisa tidur kalau nggak pakai obat tidur. Terus aku pernah sampai tuh haidnya sebulan penuh saking stresnya. Nah udahlah suatu hari karena aku udah mentok sama masalahku, itu ibarat malaikat aja kayaknya ngeliatin aku udah kayak mau lari lagi mana anak ini. Akhirnya aku pengen umroh, udah kan. Bayang nggak lu perasaan gue pas berangkat, bener-bener kayak ya udahlah dengan semua masalah ini ayo berangkat. Terus aku bener-bener benerin semua wuduku, semua sholatku aku pelanin, aku bener-bener dalemin semua bacaannya. Nah setelah aku wudu dan sholat yang bener tuh, aku ngerasa aku jadi agak tenang ya. Nah ternyata fakta menarik aku baca-baca, kamu kalau lagi tengah hari terus mukamu kena air dingin itu bisa mengurangi stres. Itu salah satu manfaatnya wudu. Nah pas aku sholat yang benar juga, sebenarnya kamu pas baca Al-Fatihah kan antar ayatnya tuh harus ada jedanya kan. Nah jadi aku nafasnya tuh tenang kayak. Nah itu ternyata mengurangi stres juga. Terus semua bacaan sholatnya aku dalemin. Nah jadi aku baca artinya juga dalam hati. Terus habis sholatnya aku doa-doa juga. Nah tuh tiap sholat aku rasanya kayak tenang banget, kayak rasanya habis ngobrol sama psikolog gitu. Apalagi curhatnya langsung ke Allah gitu, yang bisa memberikan solusi terbaik kepada masalahku. Nah waktu itu aku mulai sholat subuh tuh yang benar. Sholat subuh, setelah sholat subuh tuh hatinya rasanya tenang gitu. Mendekati duhur tuh aku gelisah lagi karena masalahku. Terus mendekati duhur aku sholat lagi, tenang lagi. Mendekati asar gelisah lagi, sholat lagi, tenang lagi. Habis itu mendekati maghrib gitu aja terus sampai akhirnya sholat 5 waktu. Tuh aku aja nggak nyangka aku tuh bisa pasti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Aku tuh ternyata baru ketagihan sholat pas aku tahu bahwa sebenarnya aku yang butuh, bukan karena ya aku sendiri yang butuh. Gue stres kayak gini nyari pelarian kesana kesini. Ternyata sebenarnya tuh kita sehari udah dapat 5 kali jatah curhat gitu, tapi selama ini nggak pernah aku ambil jatahnya. Ngeyel aja nyelesain masalah-masalah hidup sendiri, akhirnya kalang kabut sendiri. Ya itu sih sebenarnya masalahku nggak langsung selesai, cuman at least kayak diarahkan gitu. Jalannya ini loh iya. Terus aku menjalannya juga lebih tenang karena kan udah minta backingan tolong sama yang maha kuasa gitu. Terus dulu juga aku sering merasa sendirian, habis itu setelah sholat, oh iya aku tuh nggak sendirian ternyata. Ini penting juga kalau kalian mau mulai. Ini udah saya puter ya, paham ya? Kemudian paham bahwa etika dan adab harus dijaga. Ini ada kisah nyata dari sebuah proses wawancara yang akhirnya dijadikan film pendek tentang adab dan etika. Saya putarkan, tengok sini, perhatikan ke layar. Ya, ini diangkat dari kisah nyata, memang video-video pendek aja. Saya sekarang nggak lagi pakai video panjang ya. Bosan nggak? Rasa bosan itu Rain Laude waktu diwawancarai oleh siapa namanya itu yang PWK itu Pras. Dan dia cuma bilang hidup ini kan susah dan senang.
Siapa yang mau senang di masa depannya, maka jatah susahnya dihabiskan sekarang. Inhale itu ditarik, exhale itu dilepas. Nah, jangan bercanda. Jangan bercanda. Saya udah bilang kan, kalau kamu bercanda, ternyata kamu nggak paham. Tidak ada kesadaran diri kamu hari ini. Udah kayak gitu materi saya kasih, ternyata kamu masih jauh dari kata-kata kesadaran diri. Kesadaran itu paham. Duduknya digeser, rasa-rasa mau bercanda, geser. Karena setan itu tidak akan pernah bisa kamu cegah kecuali kamu bergeser dari posisi yang lingkaran setan di situ. Baik anak-anakku, sahabat-sahabatku, sekarang coba tangannya letakkan, terserah kamu. Mau di paha, mau di kaki kamu, intinya tangan yang paling nyaman. Ambil nafas dari hidung. Bersama-sama saya mengajak kamu. Ambil nafas dari hidung, lepas lagi secara alami, baik dari mulut ataupun dari hidung kamu.